Barang siapa membunuh orang beriman, orang muslim dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani, saudaraku rahimakumullah, berdemonstrasi untuk menuntut hak-hak kita bukanlah solusi. Kalaupun menjadi solusi untuk diri kita, tetapi akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, terutama untuk orang lain. Dan ini persoalan serius, jangan kita anggap remeh. Apalah gunanya tuntutan kita di dunia terpenuhi, tapi kemudian kita zolim kepada orang, lalu kita terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Di antara mudarat besar yang muncul dari aksi-aksi demonstrasi di jalan-jalan adalah memutus jalan tersebut, atau minimalnya membuat macet dan mengganggu perumahan yang ada di sekitar ataupun tempat-tempat orang bekerja mencari nafkah. Ini sesungguhnya mudarat yang sangat besar, jangan kita pandang remeh. Orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala saja untuk membela agama Allah, kalau dia memutus jalan dan mengganggu perumahan, menghilangkan pahala jihadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Barang siapa menyempitkan satu perumahan atau memutus jalan, membuat orang tidak bisa lewat atau kesulitan untuk melewati jalan itu, maka tidak ada pahala jihad baginya. Terlebih lagi saudaraku rahimakumullah, apabila hilang nikmat aman yang Allah berikan kepada kita, terjadi kekisruhan, kerusuhan, terjadi perselisihan antara sesama pendemo ataupun pendemo dengan aparat, kemudian ada yang tersakiti, bahkan bisa jadi sampai menghilangkan nyawa. Dan ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan sudah pernah terjadi. Awalnya mungkin aksi damai, tapi kemudian tersusupi oleh provokator sehingga terjadi pertumpahan darah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang beriman, orang muslim dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Andai hilang satu nyawa, itu sudah dosa yang sangat besar, dan dikhawatirkan semua yang terlibat dalam demonstrasi tersebut kelak dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembunuh. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Dan tempuhlah cara yang lebih baik, yang lebih bermaslahat, yang tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Apakah dengan cara bermusyawarah atau dengan menasihati, mengingatkan dengan cara yang baik? Dan jangan lupa, solusi yang sebenarnya adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar baginya apapun masalahnya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu perlu juga kita mengevaluasi diri kita sendiri. Barangkali kita sangat jauh dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mau demo bagaimanapun, kalau Allah yang menyempitkan rezeki kita, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk meluaskannya. Sebaliknya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak meluaskan rezeki kita, meskipun manusia seluruhnya berusaha untuk menyempitkannya, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Inilah jamaah sekalian, solusi terbaik kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepadanya. Dan juga Nabi SAW memberikan bimbingan khusus. Kalau kita ingin menasihati pemerintah, tidak boleh ditampakkan secara terang-terangan. Sebagaimana sabda beliau, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhaq wa illa qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, akan tetapi dia pegang tangannya kemudian menyepi, lalu sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, dia sudah melakukan tugasnya. Kalau kita menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka pasti akan muncul mudarat yang lebih besar. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Wabillahi at-taufiq.
Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.